Shalom, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, Jemaat Tech Blessing. Kita saat ini akan melakukan ibadah perayaan Natal ya, saudaraku. Memang ini istimewa, nggak pernah terjadi selama saya hidup ini sampai 70 tahun, tetapi biarlah apapun yang saat ini ada terjadi, saudaraku, kita nggak perlu khawatir. Karena kita tahu Tuhan yang kita rayakan hari kelahirannya saat ini adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara dan saya boleh melakukan ibadah ini di rumah masing-masing. Tetapi satu, saudaraku, tetap ada sukacita. Karena kita mau menyambut hari kelahiran Tuhan kita. Mari saudaraku, kita mulai ibadah Natal tahun 2020 dengan satu pujian. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Raja damai, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Raja damai, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus luar biasa. Mari saudara, kita akan menaikkan pujian ini bersama saudaraku. Biarlah kita merasakan bahwa kita bangga karena kita adalah milik daripada Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi
kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus, kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, layak-layak kami tinggikan. Layak kami muliakan, kami bersyukur menjadi milik-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. Kami mau bersuka cita Tuhan dalam memperingati kelahiran-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan indah. Kami bersyukur kalau saat ini kami masih boleh Tuhan memperingati hari kelahiran Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami percaya, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bisa bersuka cita. Kami tidak terhalang oleh COVID-19 Tuhan. Karena kami punya Allah yang bisa kami banggakan seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk kelahiran-Mu di dunia ini. Menyelamatkan kami umat manusia. Yang menyerahkan diri dan percaya bersandar sepenuhnya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami menyerahkan ibadah kami. Dari permulaan hingga pada akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan. Dalam pemimpin tertinggi kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah sum kami. Haleluya. Amin. Jemaat Blessing yang dikasihi Tuhan, saya mungkin kurang jelas ya, tidak bisa melihat siapa saudara satu persatu, tetapi saya percaya kalau kita bersatu hati, saudaraku, kita berniat untuk bersama-sama, ada roh sukacita turun di tengah-tengah kita semua. Ya, saudaraku, selamat Natal, jemaat Blessing yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersukacita karena kita memperingati hari kelahirannya. Kita naikkan satu lagu Natal, saudaraku, mari. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta dimaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik,
lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri ya saudaraku. Di rumah tetap berdiri ya saudara. Kita mau menyanyi bersorak-sorak, bersuka cita menyambut hari kelahiran Tuhan kita. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Silakan duduk saudara-saudara. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta
Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Jemaat Blessing yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita sebentar akan menerima berkat Natal. Firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Nahason Patadungan. Kami persilakan Pak Nahason. Terima kasih, Bu. Kita berdoa. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang punya kuasa untuk memampukan kami mengerti isi hati firman Allah. Engkau juga yang punya kuasa untuk memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Biarlah pesan Natal pada malam hari ini sungguh-sungguh membuat kami berubah dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap terima nasihat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar ada satu pesan Natal pada malam hari ini. Kita buka Matius pasal 1, ayat yang ke-23, yang merupakan pesan dari gereja untuk kita bisa pahami dengan baik. Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan di sana, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi saya bacakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, tema mengenai Allah Immanuel itu merupakan tema yang seringkali kita temukan tiap tahun perayaan Natal. Nah, Immanuel itu sendiri berarti Allah beserta dengan kita. Nah saudara, kalau Allah itu betul-betul beserta dengan kita, maka seharusnya hidup kita tuh mengalami perubahan. Kita boleh menjadi orang yang diberkati Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu seharusnya betul-betul kalau kita mengerti tentang Immanuel itu sendiri. Tapi kenyataannya saudara, kalau kita lihat, ada banyak anak Tuhan yang sekalipun paham tentang Immanuel itu dan merayakan Natal itu sendiri, coba lihatlah. Mereka hidupnya juga tidak seperti menunjukkan bahwa Allah menyertai mereka. Dalam satu gereja yang sama, pendetanya sama, isi khotbah sama, pujian sama, WL-nya sama, semua sama, tapi lihat begitu pulang gereja, ada yang diberkati, ada yang enggak. Nah, saudara, sudahkah kita merasakan Allah itu betul-betul Immanuel dalam hidup kita? Jangan sampai nanti saudara kita berkata Allah itu menyertai kita, tapi kenyataannya kita nggak pernah mengalami kuasa Tuhan, kita nggak pernah mengalami penyertaan Tuhan, dan tidak jarang orang yang seperti ini lihat satu saat akan tinggalkan Tuhan, karena dia menganggap bahwa Immanuel itu hanya sekedar teori. Saudara, kalau betul-betul Allah beserta kita, seharusnya kita semua jemaat mengalami berkat Tuhan.
Nah, saudara mungkin sudah berkata gini, Pak, saya mengalami berkat Tuhan kok Pak. Ya buktinya hari ini saya sehat. Ya buktinya saya bisa bernapas. Buktinya saya bisa lakukan ini, lakukan itu. Saudara saya mau beritahu, berkat itu ada dua. Ada common blessing, ada special blessing. Berkat itu ada berkat umum, ada berkat khusus. Kalau common blessing itu berkat umum. Kalau special blessing itu berkat khusus. Nah kalau common blessing atau berkat umum, semua orang bisa ngalami saudara. Dalam Matius 5 kalau saudara baca di sana, Tuhan memberikan hujan kepada orang jahat dan juga orang benar. Tuhan juga memberikan udara dihirup oleh semua orang, mau orang jahat, orang benar, itu semua orang dapat saudara. Saudara pergi ke ke gunung, lihat pemandangan, itu berkat-berkat umum saudara. Kalau itu semua orang pasti ngalami. Ya. Tapi kalau special blessing, ini lain. Special blessing adalah diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan Immanuel itu. Kalau kita sungguh-sungguh merasakan Allah Immanuel, maka kita akan mengalami dua berkat, yaitu berkat umum dan juga berkat khusus. Coba buka sebentar di dalam 2 Tawarikh 16. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Kita mau lihat ini satu pernyataan satu seorang nabi, yaitu Nabi Hanani kepada Raja Asa pada waktu itu. 2 Tawarikh 16 ayat 9a, saya akan bacakan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bukan kepada semua orang Bapak Ibu. Inilah special blessing itu. Ya, contoh lagi buka Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada siapa di sana saudara? Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu special blessing. Nah saudara, di Alkitab kita lihat dalam perayaan Natal waktu ribuan tahun yang lalu, gembala itu dapat special blessing, kunjungan malaikat. Enggak semua orang dapat kunjungan malaikat. Maria Yusuf dapatkan special blessing. Ya, orang Majus pun dapat special blessing. Karena begitu mereka ketemu bayi Yesus, mereka dapat penglihatan mimpi bahwa jangan kembali ke Herodes. Saudara, itu special blessing. Nah sekarang jadi pertanyaan, sudahkah saudara ngalami Allah Immanuel itu? Sudahkah kita ngalami special blessing itu? Makanya saya sering sampaikan kepada jemaat, jangan cuma sekedar beragama Kristen Bapak Ibu. Tapi betullah jadi anak Tuhan yang merasakan kasih kuasa Allah. Kalau kita tidak pernah merasakan kasih dan kuasa Allah, kita tidak pernah merasakan Allah yang Immanuel itu, maka sangat dimungkinkan sekali kita akan cari kuasa yang lain. Percayalah. Apalagi di masa pandemi ini saudara ya, saya banyak nangani konseling, banyak anak-anak Tuhan mengeluh. Tapi ada juga saya lihat anak-anak Tuhan yang bersuka cita karena mereka mengalami kuasa Allah Immanuel itu di masa pandemi ini. Nah saudara, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa Immanuel itu. Itu yang penting. Sekalipun kita merayakan tiap tahun tapi kita nggak pernah mengalami Allah yang Immanuel itu, untuk apa kita perayaan Natal? Nah sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa mengalami Immanuel, Allah yang bekerja itu? Hanya satu Bapak Ibu, kita harus punya iman, titik. Kuncinya hanya satu, harus punya iman. Mungkin saudara berkata, saya sudah punya iman kok Pak. Bapak Ibu, iman itu bukan feeling ya, bukan cuma dirasa-rasa, tidak. Iman itu akan tampak lewat sikap kita. Saudara bisa buka nanti Yakobus 2 ayat 17 dan ayat 20 dikatakan di sana, iman tanpa perbuatan itu nol. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi kita nggak hanya sekedar retorika berbicara bahwa saya beriman, tapi kelakuan kita nggak seturut dengan firman Tuhan, itu nol. Yang seperti itu tidak akan merasakan Immanuel itu, tidak akan pernah. Jadi saudara kalau mau melihat iman seseorang sebenarnya gampang. Lihat sikapnya, lihat tindakannya, lebih-lebih pada waktu dia menghadapi masalah. Lihat apa yang dilakukan di sana. Nah saudara, jadi di sini harus tampak bahwa iman itu harus kelihatan dari sikap kita.
Nah, hari ini kita akan belajar ada 3 poin sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan. Dan sikap iman inilah yang akan membuat saudara bisa merasakan Allah Immanuel itu. Saya berharap pengajaran singkat pada malam hari ini bisa membekali kita. Supaya kita ke depan bisa betul-betul merasakan penyertaan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu menebus kita luar biasa. Seharusnya kita pun juga bisa mengalami pemeliharaan dari Tuhan juga luar biasa. Sangat disayangkan kalau kita sering berkata Allah Immanuel, Immanuel, tapi kita nggak ngerasakan kuasanya. Sangat disayangkan. Dan hari kita akan belajar bahwa kuasa Tuhan, Immanuel itu akan bekerja kalau kita punya iman. Dan iman itu tampak lewat sikap kita. Nah sekarang jadi pertanyaan, sikap yang bagaimana Pak? Yang membuat kita boleh merasakan kuasa Immanuel itu. Hari kita akan belajar ada 3 poin saja. Yang pertama, mari buka Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal yang ke-5. Kita akan belajar ada 3 contoh. Orang-orang yang mengalami jamahan Tuhan di tengah-tengah persoalan mereka yang luar biasa berat. Itu menunjukkan bahwa mereka merasakan Immanuel. Allah menyertai mereka. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan di sana, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, pada waktu Tuhan sudah mengajar orang banyak, lalu dia menyuruh perahu Simon itu untuk tebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Lalu Simon berkata, Guru, kami sudah sepanjang malam susuri pantai ini, bahkan tempat yang kau suruh kami tebarkan jala itu pun kami barusan dari sana. Dan itu tidak ada ikan di situ. Saudara, kita harus tahu bahwa Petrus bukan baru kali itu jadi nelayan Bapak Ibu. Dia sudah lama jadi nelayan, dia berangkat dari keluarga nelayan, bahkan dari kecil dia sudah nelayan. Jadi karena dia sudah lama jadi nelayan, maka naluri kenelayanannya itu tajam. Dia tahu musim ikan, dia tahu cara nangkap ikan, dan dia tahu tempat ikan banyak berkumpul di mana, dia tahu. Dan semua ilmu tentang bagaimana nangkap ikan dia sudah kerahkan hari itu, dan hari itu nol. Dan saat itu Tuhan menyuruh dia melemparkan jala ke tempat yang barusan saja dia dari sana. Yang dengan mata kepalanya sendiri dia lihat gak ada ikan di situ. Coba, kalau saudara jadi Petrus, bagaimana sikap saudara? Saya kalau jadi Petrus, disuruh melakukan lagi satu aktivitas di mana saya sudah tahu hasilnya nol. Mungkin bagi saya akan berkata, wah ini buang-buang waktu aja kan gitu ya. Nggak enak, capek gitu. Tapi lihat apa kata Petrus. Perhatikan di sana. Ini sikap iman. Pada ayat yang ke-5. Ya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, itu dia. Aku akan menebarkan jala juga. Seolah-olah Petrus berkata, Guru, secara ilmu masalah ikan, aku sudah kerahkan semua dan memang gak ada hasilnya. Tempat yang kau suruh aku lemparkan jala itu pun juga aku barusan dari sana. Nggak ada ikannya Tuhan, Guru nggak ada. Tapi okelah karena kau yang suruh, aku akan tebarkan jala juga. Ya. Okelah karena kau yang suruh, aku akan tebarkan jala juga. Dan akhirnya kalau saudara baca seterusnya, Petrus mengalami kuasa Allah Immanuel. Dia tampung ikan banyak saudara. Poin pertama, sikap iman yang bisa membuat kita merasakan kuasa Immanuel adalah menempatkan firman Tuhan di atas logika dan perasaan. Menempatkan firman Tuhan di atas logika dan perasaan. Jujur saudara, ada 3 alasan kita kenapa sulit melakukan firman Tuhan. Yang pertama, jika firman atau perintah itu tidak masuk akal, itu sulit. Contoh kita disuruh ngampuni orang yang bolak-balik nyakiti, wah itu susah saudara. Yang kedua, kenapa kita sulit lakukan perintah Tuhan? Jika perintah itu beresiko besar. Misalnya kita disuruh menginjil satu tempat yang sudah jelas-jelas benci kekristenan. Nah, itu agak berat itu. Atau yang ketiga, kenapa kita sulit melakukan firman Tuhan? Apabila firman atau perintah itu berkaitan dengan desakan kebutuhan. Contoh kita punya uang 1 juta, katakan begitu ya. Tiba-tiba Tuhan suruh kasih itu semua ke orang lain. Itu susah saudara. Tapi kalau saudara nurut, maka mujizat akan terjadi. Saudara nurut, maka Allah Immanuel akan menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Jadi di sini saudara ya, kalau kita betul-betul beriman, tunjukkan lewat sikap. Apa sikap yang harus kita tunjukkan? Yang pertama, tempatkan firman Tuhan di atas logika dan
perasaan. Di masa pandemi ini, ada satu jemaat, kebetulan adik rohani saya. Satu saat dia kirim makanan, saudara. Ya, berapa bulan lalu. Saya tahu pergumulan keluarga ini memang waktu itu masalah ekonomi. Jadi dia kirim itu ada jualannya dia, saudara. Saya bilang, saya telepon, kamu kenapa kirim ke saya? Saya bilang, kamu lagi susah, tak kirim balik lagi ya. Dia bilang gini, Mas, aku justru di masa pandemi ini diberkati, katanya gitu. Kok bisa? Iya. Dia bilang gini, saudara, ya, jadi dia memang masalah awalnya itu kesulitan ekonomi, tapi dia banyak doa, saudara. Jualannya itu kalau digerakkan Tuhan untuk nabur itu otomatis gratis, bukan dijual, saudara. Ke teman-temannya yang kekurangan, ada lagi hamba Tuhan yang kekurangan itu dibagi, saudara. Tapi dengan catatan dia disuruh Tuhan, dia memang pendoa. Dia lihat ya, begitu Tuhan suruh kasih. Itu tidak pernah kembali sedikit, saudara, itu berlipat. Dia tempatkan logika dan perasaan untuk mengikuti perintah Tuhan. Makanya untuk yang seperti ini saudara mesti dekat dengan Tuhan, jaga jam doa, saat teduh saudara, maka kita bisa mengalami tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu kadang-kadang bergerak itu sesuai dengan gerakannya. Kalau kita nggak nangkap gerakannya, nggak nangkap momennya, nggak bisa, saudara. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang rajin doa nyembah, pasti terasa gerakan itu. Justru dia bilang pada waktu di pandemi ini dia mengalami pemeliharaan Tuhan luar biasa. Orang semua lagi susah, banyak usaha tutup, dia malah bagus. Kenapa? Dia belajar patuh apa yang Tuhan suruh. Sekalipun mungkin bagi dia rasanya nggak masuk akal karena dia kekurangan, tapi dia nurut aja. Akhirnya apa? Diberkati. Makanya poin pertama, bukti bahwa kita beriman adalah tempatkan firman Tuhan di atas logika dan perasaan. Maka saudara akan mengalami Allah Immanuel itu. Yang kedua, mari buka Markus pasal 5. Apalagi contoh iman atau sikap iman yang membuat kita bisa merasakan Immanuel itu. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 31. Di situ cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu baca di sana ada beberapa poin yang perlu menjadi titik perhatian. Bapak Ibu bisa baca satu pasal ini. Coba perhatikan pada ayat yang ke-26. Ini titik poin yang kita perlu perhatikan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Ya, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, perhatikan, keadaannya makin memburuk. Lihat, dia sakit pendarahan 12 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Lalu yang kedua, sudah pergi ke banyak dokter, tabib. Tapi bukan makin baik, uang habis. Dan itu dikatakan di sana, makin memburuk. Tapi yang luar biasa, perhatikan. Pada ayat yang ke-28. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Pada ayat 30 dikatakan di sana, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Lihat saudara ya, wanita ini sakitnya lama, 12 tahun. Mungkin yang bisa merasakan penderitaan wanita ini juga wanita saudara ya. Karena wanita kan tiap bulan itu ada datang bulan. Nah ini masalahnya bukan datang bulan, ini tiap hari pendarahan. Dan itu 12 tahun. Uang sudah habis, dokter angkat tangan, keadaannya itu makin buruk. Tapi lihat, pada waktu ada kedatangan Tuhan di sana, Tuhan Yesus bikin KKR di situ. Dia datangi kerumunan orang banyak, lalu dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Coba tempatkan diri saudara sebagai wanita itu. Saudara, saya banyak nangani ya konseling jemaat. Sakit 3 bulan gak sembuh-sembuh, udah minta mati saudara. Demam gak turun-turun seminggu, udah minta mati. Ini 12 tahun. Biasanya gini Bapak Ibu ya, kita akan merasakan ada satu tenaga, ada satu semangat, tatkala apa yang kita upayakan, yang kita doakan, itu kita bisa melihat ada perkembangan yang lebih baik. Contoh kita misalnya sakit ya, terus habis doa, sembuh. Nah, habis doa ada rasa enteng begitu. Nah itu semangat doa itu luar biasa. Nah apakah saudara tetap ada semangat berdoa, semangat berharap pada Tuhan di tengah-tengah apa yang kau perjuangkan, yang kau doakan justru makin buruk?
Itu perlu tanya saudara. Nah wanita ini sekalipun keadaan makin buruk, ya dia tetap percaya bahwa Tuhan masih bisa lakukan mujizat. Saya waktu itu pernah lihat ada lukisan saudara menggambarkan kisah wanita ini. Wanita ini waktu menghampiri Yesus itu bukan posisi berjalan, tapi dia merangkak saudara. Dia ngelewati ratusan betis. Bayangkan dia posisi sudah lemah karena 12 tahun. Lalu darah itu masih mengalir sementara dia terus merangkak lewati ratusan betis. Dengan percaya bahwa jubah Yesus sanggup menyembuhkan dia. Itu luar biasa. Dan akhirnya wanita ini mengalami kuasa Immanuel. Alkitab katakan lihat. Yesus tidak bertanya. Yesus tidak memandang wajah wanita itu. Tapi tenaga dalam diri Yesus keluar dengan otomatis. Itu luar biasa. Biasanya Tuhan kalau menyembuhkan orang tanya dulu. Apa yang kau ingin lakukan? Apa yang engkau ingin aku lakukan? Apa yang kau minta? Tapi hari itu tenaga Tuhan otomatis keluar. Poin kedua, sikap iman yang membuat kita bisa merasakan Allah Immanuel adalah tetap percaya dan tidak goyah sekalipun keadaan makin memburuk. Tetap percaya dan tidak goyah sekalipun keadaan makin memburuk. Kalau keadaan makin membaik, kita semakin percaya, itu lumrah. Tapi kalau keadaan makin memburuk, bagaimana? Jadi kita belajar bagaimana iman yang benar. Pada waktu kita menghadapi keadaan yang makin memburuk, makin di luar apa yang kita harapkan, tapi engkau tetap percaya pada Tuhan. Maka lihat, Allah Immanuel akan terjadi dalam hidup saudara. Kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Dan sorga pasti akan bela saudara. Saya pernah ngisi satu gereja di tengah kota. Saya kagum dengan satu kesaksian. Seorang ibu, saya sebut namanya saudara ya karena memang dengar banyak orang, namanya Ibu Grace. Itu kebetulan saya bawa firman di sana, jadi sebelum firman ada kesaksian saudara. Nah ibu ini cerita, dulu waktu dia sebelum nikah, dia itu ngalami hernia. Jadi ususnya turun. Nah terus akhirnya operasi saudara ya karena ususnya diangkat. Memang wanita kalau kena hernia itu jarang. Tapi kalau kena itu berarti memang dia pekerja keras. Memang ibu ini orangnya pekerja keras. Mungkin karena saking capeknya ususnya turun, kalau akhirnya dioperasi diangkat saudara ya. Nah, nggak lama setelah hernia itu, dia kena tumor kandungan. Awalnya masih sedikit. Akhirnya dia konsultasi dengan dokter dan dokter bilang, coba kamu segera kawinlah. Mumpung ini masih dikit dan tidak mengganggu nanti kehamilanmu. Kalau nanti sudah banyak, sulit nanti kamu punya anak. Akhirnya dia ngomong sama tunangannya, direncanakanlah pernikahan secepatnya. Nah ternyata tumor itu lebih cepat saudara. Jadi setelah nikah saudara, periksa ke dokter, tumor itu makin banyak. Akhirnya dibersihkan saudara, nggak tahu apa istilah medisnya itu ya, dibersihkan. Nah setelah dibersihkan saudara, nah sudah bersih. Beberapa bulan kemudian ada kanker saudara. Jadi mulai dari hernia, tumor, kanker. Sampai keluarga bilang, ini dosa apa yang kau buat sampai ke begini nak? Kok beruntun begitu? Bukan makin baik, sakitnya makin berat. Ya. Tapi yang luar biasa apa? Ibu ini berkata, pasti tetap ada jalan dari Tuhan. Akhirnya saudara konsultasi ke dokter, dokter bilang harus kemo. Kemo saudara. Memang harus dilewati proses itu. Kemo itu sakit saudara ya. Sampai dia bilang, waktu itu kan ditampilkan juga fotonya, gundul kepalanya. Gundul kepalanya. Nah, ternyata kemo itu pun juga nggak menyelesaikan kankernya. Kankernya rupanya cuma kanker yang ganas, saudara. Dan itu sudah sampai kemana-mana. Dan akhirnya keputusan dokter final, kandungan harus diangkat. Bayangkan, baru nikah, masih muda, belum punya anak, kandungan diangkat. Itu sama dengan kiamat bagi wanita, Bapak Ibu. Karena dia nggak bisa memberikan keturunan bagi suaminya. Tapi yang luar biasa saya lihat, ibu ini bilang apa? Saya tambah jam doa. Saya tambah sungguh-sungguh. Jadi bukan membuat makin surut imannya, tidak. Itu yang saya salut lihat ibu ini. Suaminya sama keluarganya sudah ketar-ketir saudara ya. Tapi Ibu Grace bilang masih ada jalan Tuhan. Nah akhirnya saudara karena dilihat keputusan dari rumah sakit di Indonesia ini harus angkat kandungan. Keluarga sepakat coba pergi ke Singapura. Siapa tahu mungkin ada alternatif lain, tidak perlu angkat kandungan. Nah ternyata waktu ke Singapura diperiksa harus angkat kandungan. Karena sudah kemana-mana nyebarnya. Kandungannya itu sudah rusak, sudah rahimnya itu. Nah akhirnya disepakati buat jadwal untuk operasi. Itu kan antri saudara ya.
Nah, selama masa menunggu operasi, ibu ini makin kencang doanya, tambah jam doa puasanya, dia minta dukungan hamba-hamba Tuhan yang dia kenal, saudara ya. Jadi bukan makin surut imannya, ditambah. Sampailah pada hari H mau operasi, dokter Singapura itu kan ketat, saudara ya, sekalipun mungkin minggu lalu, habis sudah ada periksa, ronsen segala macam, hari H-nya itu periksa lagi, saudara. Nah begitu diperiksa, kanker itu tidak ada, saudara. Hilang. Sampai dokter gak percaya, periksa lagi 2 kali. Loh, hasilnya kok beda? Padahal hanya waktu gak sampai seminggu, cuma gak sampai 2 minggu, kok beda? Ternyata dinyatakan bersih, gak jadi operasi. Nah, terus waktu dia kesaksian dia bilang, Bapak Ibu, saya cerita itu pengalaman saya 10 tahun yang lalu, dia bilang. Dan sekarang saya sudah punya anak 2. Kesaksian itu meneguhkan bahwa ingat, kalau Tuhan menyembuhkan pasti awet Bapak Ibu. Karena jujur ada orang yang katanya sembuh ternyata besok sakit lagi kan gitu saudara ya. Ini enggak. Dan ternyata setelah itu betul-betul tidak ada lagi masalah dengan kankernya. Saya tidak kagum dengan kesembuhannya. Karena saya percaya bagi Tuhan gampang untuk menyembuhkan. Yang saya kagum adalah perjuangan ibu itu. Itu dia. Di tengah-tengah keadaan makin buruk, dia tetap percaya dan tidak goyah. Itu dia. Sikap iman seperti inilah yang membuat kita bisa merasakan kuasa Immanuel itu Bapak Ibu. Bagaimana dengan saudara? Di masa pandemi kemarin, saudara apakah masih punya pengharapan? Atau apakah iman saudara mulai goyah? Saudara yang tahu. Ingat, Tuhan hanya akan memberkati mereka yang punya iman. Special blessing itu hanya diberikan kepada mereka yang punya iman. Dan sikap iman yang kedua yang kita ketahui adalah tetap percaya dan tidak goyah sekalipun keadaan memburuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Mari buka di dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi kisah Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan kepada Raja Media Persia pada waktu itu, karena pada waktu itu Raja Nebukadnezar habis bangun patung, semua orang disuruh untuk menyembah patung itu. Semua tunduk dan takut. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap berdiri, lalu dia berkata, kami tidak akan sembah. Sekalipun mungkin kami harus mati, kami tetap menyembah Allah yang hidup yang kami sembah. Gara-gara pernyataan itu, akhirnya 3 orang ini dicampakkan ke tungku perapian. Tapi di situ kelihatan bagaimana Allah Immanuel itu menyertai. Karena ternyata dalam tungku perapian ada 4 sosok, bukan 3 sosok di sana. Allah Immanuel menyertai 3 orang anaknya. Poin yang ketiga, sikap iman yang membuat kita bisa merasakan penyertaan Tuhan adalah tidak bergantung pada apapun dan siapapun selain hanya kepada Tuhan. Tidak bergantung pada apapun dan siapapun selain hanya kepada Tuhan. Saudara, saya yakin kita semua adalah manusia yang tiap hari punya masalah. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan adalah pada waktu saudara menghadapi masalah, apalagi kalau masalah itu sudah di luar kekuatan saudara, saudara sudah kerahkan kekuatan saudara dan mentok. Saudara minta tolong ke teman-teman dan juga nggak bisa. Pertanyaannya, saudara kemana? Saudara kemana? Apakah saudara meratapi nasib saudara? Apakah saudara menangis? Lalu mulai menyesali diri, lalu nyalakan sana sini. Apakah seperti itu? Atau kok saudara tetap berkata, Tuhan, sekalipun masalah ini buntu, aku percaya Engkau tetap memelihara aku. Apakah seperti itu? Saudara yang tahu. Tapi saya hanya berdoa dan berharap, mari kita belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego, yang tidak bergantung pada apapun dan siapapun selain hanya kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak saya tangani juga, pernah ada seorang ibu, ya, itu pernah datang ke saya bilang gini, Pak Nason, tolong bantu doa saya Pak, supaya orang yang mau saya tagih ini, dia digerakkan Tuhan bayar tagihannya. Ada lagi seorang ibu, ya, atau jemaat, Pak Nason, saya ini sudah nggak dikirimi anak saya uang. Ya,
Saya tidak tahu bagaimana saya harus makan. Tolong bantu doa Pak, supaya hati anak saya dilunakkan dan saya dikirimi uang. Kesan itu memang bagus. Tapi saudara sudah membatasi Tuhan di sana. Ya, saudara, jangan batasi Tuhan dan jangan atur Tuhan dalam doa saudara. Lebih bagus katakan, Tuhan, kalaupun anakku tidak bisa, berikan aku uang. Kalaupun mungkin uangku masih di tangan orang lain, aku percaya Tuhan masih bisa buka berkat tempat yang lain. Katakan itu saudara. Jadi kita nggak bergantung pada apapun dan siapapun. Tuhan sanggup berkati kita melimpah. Sekalipun orang yang bawa uang kita nggak bisa kembalikan, Tuhan bisa kembalikan berlipat. Itulah sikap iman yang ketiga yang bisa membuat kita mengalami Immanuel itu. Tidak bergantung pada apapun dan siapapun selain hanya kepada Tuhan. Saksian terakhir, ini saya sendiri. Saya pernah mengalami ada satu masa susah, yaitu bapak saya pernah kayak mati gitu saudara. Saya waktu itu kuliah. Saya di Surabaya, bapak saya di rumah nenek di Jakarta. Nenek saya telepon saya jam 9:30 malam. Nenek saya bilang gini, Son, coba kau telepon nanti mamamu. Ya, suruh mamamu datang besok pagi. Kalau enggak nyesal kalian. Saya mendengar kata itu saya berpikir, loh ada apa kok ngomong menyesal. Apalagi itu jam 9:30 malam saudara ya. Waktu itu masih pakai telepon rumah jadi HP enggak ada. Saya tanya, ada apa Nek? Ini bapakmu tadi sore jam 5 jatuh di kamar mandi. Dan sampai sekarang itu belum sadar. Nenek pegang badannya sudah dingin dan tidak ada napas di hidungnya. Waduh, saya bilang waduh. Ini kita nggak tahu bagaimana ini. Saya minta tolong tetangga juga belum ada yang mau bantu. Akhirnya saya tutup telepon saudara. Nah, waktu itu mama saya rupanya lagi ada kayak bestonan gitu. Nah, akhirnya saya telepon mama saya. Terus akhirnya malam itu saya langsung berlutut doa saudara. Itu saya di mes pelayanan saudara ya. Jadi telepon itu di situ saya berlutut saudara. Saya nggak cari tempat yang lain. Karena saya udah bilang Tuhan, kalau bukan kau yang pegang nyawa bapakku, siapa pegang Tuhan? Saya bilang. Saya cuma nangis, saya bilang, Tuhan aku belum siap terima kematian Bapak. Saya masih kuliah Tuhan, masih butuh Bapak. Saya nangis saudara 1 jam. Saya nangis 1 jam, karena saya mau kemana coba? Ya. Anak hilang masih bisa dicari, ya kan? Orang hilang masih bisa dicari, tapi napas hilang mau cari kemana Bapak Ibu? Nenek saya waktu bilang napasnya sudah nggak ada. Coba mau kemana kita? Mau apa kita mau andalkan dokter? Dokter mana bisa dihubungi kembalikan napas orang? Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Situ saya hanya bisa doa nangis 1 jam saya doa Tuhan tolong jam cuma doa saja. Itu saya tempat telepon 9:30, nah 10:30 lewat saya ditelepon nenek saya. Son, ini tiba-tiba bapakmu lompat dari tempat tidur. Loh, gak tahu sekarang udah minta makan dia. Wah, akhirnya sudah saya nggak tanya banyak saudara, yang penting bapak saya sudah sadar. Nah habis itu liburan Natal saya datang ke Jakarta, nah, situ saya dengar kesaksian bapak saya. Jadi bapak saya bilang dia jatuh di kamar mandi, dia bilang tiba-tiba katanya rohnya dibawa. Rohnya dibawa dan dibawa satu tempat dan dia disiksa di situ saudara. Jadi pasti berkaitan memang dengan dosa bapak saya. Dia disiksa di sana dan seperti dicambuk. Lalu dia bilang tiba-tiba ada tangan putih besar tangkap dia saudara. Lalu masukkan kembali ke tubuhnya. Makanya dia lompat itu Bapak Ibu. Saya percaya itu ada saya doa itu. Saya percaya karena kami anak-anaknya juga doa, saudara. Ya. Saudara, kalau bukan kita mengandalkan Tuhan, siapa lagi yang mau kita andalkan? Ya. Maka saya katakan tadi, pada waktu saudara menghadapi masalah, mentok, saudara kemana? Saudara, sebagai hamba Tuhan saya mau beritahu, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan, dia adalah Allah Immanuel. Dia menyertai kita. Asal kita sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Tidak kepada apapun dan siapapun. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Natal pada hari ini. Ingat, Allah Immanuel hanya akan dirasakan oleh mereka yang punya iman. Jangan bangga kalau engkau dapatkan berkat umum, common blessing. Tapi bersyukurlah kalau engkau dapatkan juga berkat khusus, special blessing. Ya. Nah special blessing itu hanya akan diberikan kepada mereka yang punya iman. Dan iman itu bukan cuma sekedar kata-kata, tapi harus tampak lewat sikap. Hari ini kita sudah belajar, ada 3 sikap iman yang membuat kita bisa merasakan Immanuel itu. Yang pertama adalah tempatkan firman Tuhan di atas logika dan perasaan. Yang kedua, tetap percaya dan tidak goyah sekalipun keadaan makin memburuk. Lalu yang ketiga, tidak bergantung pada apapun dan siapapun selain hanya kepada Tuhan. Ayat terakhir, mari buka Yesaya 48. Yesaya 48.
ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan, ikuti seturut dengan firman Tuhan, imanmu akan bertumbuh. Imanmu akan membuat engkau bergantung penuh pada Tuhan. Maka lihat, damai sejahtera Tuhan tidak akan pernah kering. Kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya berdoa dan saya berharap biarlah nanti tahun 2021 yang akan kita masuki, kita betul-betul merasakan Immanuel itu. Kita harus punya iman sehingga akhirnya kita bisa merasakan kuasa Allah itu bukan cuma sekedar teori, tapi kita rasakan betul dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang malam hari ini sudah kami terima. Biarlah Tuhan pesan Natal, yaitu Allah Immanuel, itu sungguh-sungguh menyatu dengan roh kami. Sungguh-sungguh tertancap dalam hati kami. Tapi hari ini kami belajar Tuhan bahwa ternyata untuk mengalami Immanuel itu diperlukan iman. Dan iman itu nyata lewat sikap kami. Ajar kami untuk menempatkan firman Tuhan di atas logika dan perasaan. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hanya mengandalkan Engkau saja. Sekalipun keadaan yang kami lihat, keadaan yang kami rasakan, keadaan yang kami alami makin buruk. Dan ajar kami untuk tidak mengandalkan siapa-siapa selain hanya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah 3 pesan Natal ini, 3 poin ini kami bawa pulang. Sehingga kami boleh terapkan dalam hidup kami dan kami boleh merasakan Immanuel itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau dan hamba terbatas Tuhan. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Kuasa-Mu yang akan meneruskan firman-Mu, menyempurnakan penyampaiannya, memeteraikan firman-Mu dan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Saudara-saudaraku sekalian, luar biasa ya berkat Natal yang kita terima malam hari ini. Saudaraku, makin kuat di dalam iman. Kita gandol saja pada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Saudara, kita lanjutkan acara kita. Kita akan melakukan candlelight. Mari siapkan saudara yang di rumah. Ada lilin, ada senter. Silakan saudaraku, kita akan melakukan candlelight ya. Acara ini akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Kami persilakan Pak. Oh, ya, kasih Bu. Saudara sekalian, pada malam hari ini kita semuanya sudah mendengar firman Tuhan tentang Immanuel, saudara. Apakah yang saudara percayai? Sebelum kita masuk candlelight, mari kita sungguh-sungguh pada saat ini kita memeriksa hati kita. Kita memeriksa diri kita, apakah kita sungguh-sungguh dalam hidup kita sudah melakukan firman Tuhan. Ada 3 hal yang sudah disampaikan oleh Pak Nason pada malam hari ini. Immanuel itu adalah tentang iman kita, ya. Apakah kita tetap memegang firman Tuhan, ya saudara? Firman Tuhan, iman kita, apakah kita sungguh-sungguh
tidak pakai logika dan perasaan kita, tetapi kita sungguh-sungguh kita percaya pada kuasa Allah. Ya saudara, yang kedua adalah tetap percaya dan tidak goyah, saudara. Dalam menghadapi masalah apapun, sebesar apapun masalah itu, ya, saudara harus tetap percaya. Jangan saudara goyah, karena saudara punya Tuhan. Karena itu saudara, iman saudara harus kuat, iman saudara harus bertumbuh. Saudara harus percaya hanya kepada penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah tidak bergantung pada apapun dan pada siapapun, hanya bergantung kepada Tuhan. Biarlah malam hari ini, ayo kita praktekkan iman kita lakukan iman kita supaya sungguh-sungguh kita mengalami Immanuel ini, penyertaan Tuhan pada perkara, mulai dari perkara kecil yang kita hadapi sampai perkara besar yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak masuk akal. Perkara besar itu akan terjadi karena pernyataan Tuhan. Mari sebelum kita candlelight ya saudara, saya akan mengajak, saya minta Pak Nason bisa maju ke depan untuk bersama-sama saya untuk candlelight ya saudara. Bapak Ibu bisa siapkan, mungkin di rumah ada lilin atau senter atau apapun ya, siapkan. Bapak Ibu saudara, biarlah di malam Natal pada saat ini, ayo kita yang sudah mundur dari Tuhan, yang kita sudah jauh dari Tuhan, mulai kembali kepada Tuhan. Ingat perempuan yang pendarahan 12 tahun itu saudara, uang sudah habis, semua harta sudah habis karena berobat ke dokter. Tetapi begitu imannya kepada Yesus, asal ku pegang jubah Yesus, ku pegang jubahnya, aku akan sembuh. Itulah iman yang sungguh-sungguh iman kepada Tuhan. Biarlah di malam Natal ini juga saudara mengalami kesulitan apapun di dalam keluarga, suami, istri, orang tua dengan anak, dan juga masalah ekonomi, masalah apapun, penyakit, apapun masalah saudara. Di malam Natal ini Tuhan datang kepada saudara. Tuhan menyatakan dirinya dan Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya kepada saudara dan saya. Mari kita berdoa di malam Natal ini. Kita siapkan hati kita supaya sungguh-sungguh di malam Natal ini saudara menerima Immanuel, penyertaan Tuhan Allah hadir dalam hidup saudara. Mujizatnya yang besar juga ada dalam hidup saudara dan saya, buat kita semuanya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada malam Natal ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau Allah Immanuel yang kami percayai dan kami imani kepadamu Tuhan. Bapa di surga, iman kami tidak goyah kepadamu. Kami tetap percaya kepadamu. Kami tidak pakai logika, kami tidak pakai perasaan kami Tuhan. Tetapi kami percaya kepadamu Tuhan.
kami teguh berpegang pada kebenaran firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Bapa, kami percaya hanya Engkau yang menjadi Allah kami, yang menyertai kami pada Natal tahun 2020 ini Tuhan. Bapa di surga, kami percaya berapa hari lagi kami akan memasuki tahun 2021. Kami juga menyerahkan tahun depan Tuhan, tahun 2021 ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau beserta kami. Kami percaya Allah Immanuel ada dalam hidup kami setiap hari, setiap saat, sedetik pun tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini sebelum Bapak Ibu Saudara foto bersama keluarga saudara, malam hari ini saya akan minta kepada Pak Nason untuk berdoa buat Ibu Gembala yang kebetulan pada hari ini tanggal 16 Desember berulang tahun. Biarlah Allah Immanuel ini juga memberkati Ibu Gembala di ulang tahun pada hari ini, pada tanggal 16 Desember ini. Saya minta Pak Nason berdoa buat Ibu Gembala. Kita berdoa, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, Ibu Debbie, Ibu Joni, Tuhan, yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Bapa, pertambahan usia itu menandakan bahwa Tuhan masih pakai hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa tambahkan hikmatnya, tambahkan kekuatan daripada Engkau. Engkau akan nyatakan Engkau adalah Allah Immanuel bagi Ibu Debbie Tuhan. Dalam nama Yesus. Lebih-lebih Tuhan kesehatannya, Engkau memberkati dengan kesehatan ilahi. Sehingga sungguh hidupnya bisa maksimal melayani Tuhan. Mendampingi Pak Joni untuk melayani gereja-Mu di sini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati setiap apapun yang hamba-Mu ini doakan, gumulkan, harapkan dari Engkau Tuhan. Engkau akan jawab tepat pada waktunya. Engkau akan bekerja seperti apa yang Tuhan rencanakan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati anak cucu semua Tuhan mantu, Engkau memberkati keluarganya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Ibu Debbie ke dalam tangan-Mu. Kuasa mereka menyertainya mulai hari ini sampai seterusnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam acara foto ya saudara, saya akan akhiri ibadah terlebih dahulu. Saya akan berdoa untuk doa berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Baru setelah itu Bapak Ibu Saudara bisa foto dengan keluarga masing-masing. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada saat ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada Natal tahun 2020 ini Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Pada masa pandemi ini ya Tuhan, Engkau ada beserta anak-anak-Mu Tuhan, kami semuanya Tuhan. Kami sungguh bersyukur perkara besar, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur, kami percaya berkat Tuhan selalu ada turun, Kau curahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Perkara besar terjadi Tuhan dalam masa sulit.
Karena itu ajarkan kami pada malam hari ini Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh kami belajar Tuhan, seperti apa yang kesaksian yang sampaikan oleh Pak Nason Tuhan pada malam hari ini. Biarlah hidup kami belajar untuk kalau apa yang Roh Kudus bicara kepada kami, biarlah kami sungguh-sungguh melakukan. Kalau Tuhan memerintahkan kepada kami untuk kami memberkati orang yang kekurangan Tuhan, biarlah kami melakukannya. Walaupun saat ini kami mengalami masa sulit, kami percaya apa yang Tuhan suruhkan, apa yang Tuhan perintahkan, itu mendatangkan berkat-Mu dalam hidup kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau pakai hamba-Mu Pak Nason Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu di Natal tahun 2020 di dalam ibadah X-Blessing. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan terus urapi hamba-Mu. Di dalam pelayanan hamba-Mu, biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat dan menjangkau jiwa-jiwa Tuhan mereka untuk mengenal Engkau, dan mereka dikuatkan, mereka bertumbuh, dan mereka sungguh-sungguh dibangun imannya di dalam Engkau Tuhan. Kau berkati keluarga hamba-Mu Tuhan, berkati Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Suami istri Engkau berkati dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa buat saudara kami yang terkena COVID Tuhan. Engkau tolong, Engkau jamah. Kami berdoa juga buat Om dari Rensi yang terkena COVID. Kami juga berdoa untuk Doni, anak dari Ibu Elvira Tuhan. Satu keluarga terkena COVID Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Yanti dan anak menantu juga yang dalam keadaan sakit. Engkau yang tahu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel. Engkau nyatakan kuasa-Mu. Engkau nyatakan jamahan-Mu. Engkau sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa mujizat Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka secara sempurna. Mereka sembuh karena mujizat-Mu Tuhan. Semua virus COVID dijauhkan, dilepaskan dari paru-parunya, dari seluruh tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi saat ini juga. Bapak, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Kau lindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Semua Tuhan. Sertai dan lindungi Tuhan jemaat X-Blessing dan juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau lindungi mereka, sertai mereka. Engkau menjauhkan dari virus COVID Tuhan. Engkau melindungi Tuhan, Engkau bungkus dalam kuasa darah-Mu. Mereka sehat prima karena penyertaan Allah Immanuel beserta dengan mereka. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau berkati anak-anak Tuhan. Biarlah mata pencarian mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau memberkati. Juga berkati anak cucu daripada jemaat X-Blessing, juga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberikan hikmat buat mereka yang masih sekolah, supaya mereka dengan hikmat-Mu mereka menjadi anak yang terpandai di sekolahnya. Yang sudah bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan, buat mereka bawa naik Tuhan pekerjaan mereka Tuhan. Kami juga berdoa supaya sungguh-sungguh ekonomi Indonesia juga berubah menjadi naik. Kami berdoa buat vaksin yang disediakan. Tuhan, kami berdoa semua karena Allah Immanuel. Kami bukan bersandar kepada vaksin, tetapi kami bersandar dan percaya kepadamu. Kami percaya
virus COVID ini akan berlalu segera karena Tuhan membersihkan baik Indonesia dan negara-negara lain Tuhan. Pengampunan-Mu ada atas bangsa kami dan atas semua bangsa di muka bumi ini Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, memimpin engkau, melindungi engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara tetap semangat ya. Minggu depan tetap juga ibadah online ya saudara, dan Bapak Ibu saudara bisa siapkan persembahan saudara, baik persembahan untuk Natal maupun persembahan yang saudara digerakkan Roh Kudus untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, saudara bisa transfer ke rekening gereja ya. Tuhan Yesus memberkati.